Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Loh, memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim. Sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat macanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, enggak, ini enggak anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bisa nggak bicarakan Yahudi dan Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di berjanji afi ainaihi humrotun, matanya dilihat. Terus perlakuan pohon, saya pernah di pohon itu, pohon nubuah, itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya akan kena kesetrong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kami itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa jumpa pers, nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan wah saya tadi malam, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malakul maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah, saya ini takut, itu tadi ada malakul maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan kayak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, ma'a Nabi Qur'an, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali. Nabi terjawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Tony, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Kirungono tenan, sampean boleh tidak cocok, tapi nak cocok keliru, neraka sampean. Iki nasib pangeran. Intajtanibu kaba iramatun hauna anhu nukafir angkum sayiatikum. Uang sing sukses ngilangi dosa gede iku insyaallah dosa cilik di sepuro. Misale sampean getheng mbek tangga, penggaweane ngrasani itu dosa. Tapi soe di sepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misale ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nek ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe sing cilik di sepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nuktafir angkum saya. Wes wong zuhud-zuhud ora percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere hasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik. Jadi soalnya dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir, sing wis dadi gunung lek. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham nggih? Ya kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahab liqa Allah, ahabballahu liqa." Siapa yang senang sama pertemuannya dengan Allah, Allah pun senang dengan pertemuannya dengan hamba tersebut. Man karih liqa Allah, siapa yang benci sama kematiannya, karihallahu liqa Allah pun benci ketemu sama dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pemilik jiwa yang tenang.
tenang, hati yang damai. Ini saatnya nih kita yang nggak tahu kematian itu kapan datangnya, tapi kamu bisa lihat hati kamu udah damai apa belum. Kamu bisa lihat jiwa kamu tuh jiwa yang keburu-buru mau urusan dunia, pengen ini pengen itu, harus begini harus begitu, ataukah sudah menjadi jiwa yang tenang, siap-siap memati, siap-siap sama mati. Kalau kamu udah jadi hati yang tenang, jiwa yang damai, gak gerasa gerusuh, gak tergesa-gesa, gak ambisi sama apa-apa dalam urusan dunia, kalau datang kematian Allah bisikin, irji'i ila rabbik, irji'i ila rabbik, balik, sekarang balik, pulanglah ila rabbik, kepada Tuhanmu. Allah itu akan menindak apa yang kamu perbuat oleh hati kamu. Bima kasabat qulub. Sekarang begini, kamu melihat orang koruptor misalnya, punya uang miliaran, terus kamu kagum, wah enak jadi koruptor, uangnya banyak, bisa apa saja kesampaian. Kata itu adalah menjadi maksiatul qalb, hati kamu maksiat. Karena kenikmatan cara Allah ya taat, mestinya iku iri. Wih, wong kok senenge pangeran ngono, seneng sujud, seneng tahajud, wong kok senenge ibadah. Nah, cara pandang Anda yang salah ini nanti juga dihisab karena kamu mensifati sesuatu yang dibenci Allah. Korupsi itu dibenci Allah, kamu sifati enak. Maksiat dibenci Allah, kamu sifati enak. Kalau kamu orang yang baik, sifati enak ya taat. Nah, disebut walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Orang baik itu orang yang cara pandang ya baik. Ya, orang baik itu orang yang cara pandang ya baik. Banyak orang yang ngira karena mergo ra pinter wau. Tafsir Jalalain itu tidak lengkap, hanya menafsirkan lafaz. Sing muni ngono mesti goblok, tak jamin goblok. Siji ngomentari Jalalain, nomor loro itu wong ra iso kagum wong pinter itu ya berarti ra pinter. Paham ya? Dia jogeman muni neh tafsir Jalalain gak lengkap. Kira lengkap ku teke sing ngomong, paham ya? Jadi niku jogeman muni tafsir Jalalain mboten napa? Niki dikarang tiang kalih. Siji Jalaluddin Al-Mahalli, nomor kalih Jalaluddin apa? Asyuti. Berhubung dua jalal disebut Jalalain. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar. Tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah. Nggak perlu jadi itharatul fitan wal jidal wal khisom. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i. Maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Mbah Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Ketika kita kalah kaya sama nyuwun sewu non muslim atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal itu yang merintahkan Allah, jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li yahudiyan, juga pernah kerja di orang Yahudi, tapi nggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah. Kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat,
orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping ya. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal.